Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh bekerja dengan baik di dalam kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan menjaga dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Ajari kami Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami dengar, dan biarlah firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Sabtu 5 November 2022, tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 29. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jakon hamu ma'augaku, marguru mahamu tuau, aina labok doau, jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kekuatan satu bangunan terletak pada pondasinya. Kekuatan sebuah pohon terletak pada akarnya. Bila pondasi kuat, dan bila akar pohon kuat tertancap ke dalam, maka bangunan itu akan berdiri kokoh dan pohon tumbuh dengan kuat. Sekencang apapun angin menerjang, tidak akan membuat pohon itu tumbang dengan mudah. Sebagai orang Kristen, agar dapat berdiri teguh dan kokoh di dalam memenangkan berbagai-bagai kesulitan hidup, apakah menjadi dasar hidup kita? Yaitu berakar yang kuat, yaitu akar iman rohani yang kokoh. Akar iman yang kuat berfungsi sebagai pondasi hidup yang membuat kita kuat. Akar rohani juga berfungsi sebagai alat menghisap makanan rohani bagi tubuh rohani kita, sehingga hidup kita benar-benar bertumbuh tegar di dalam Tuhan. Rohani yang bertumbuh dengan akar yang kuat, pastilah ia bertumbuh dengan baik dan berbuah. Yang berbuah di dalam Kristus pastilah buahnya baik dan manis. Dan tentu buah manis itu bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang kuat, teguh berdiri, dia harus mempunyai iman yang tangguh, yang berakar di dalam Kristus Yesus. Sehingga sekuat apapun badai kehidupan, pergumulan, penderitaan menerpa, kehidupannya tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia meronta, merana, dan kecewa. Bila kita menonton televisi, membaca berita, di surat kabar, atau di media berita lainnya, kita banyak sekali diguncang oleh tekanan karena berbagai-bagai keadaan yang semakin mencekam. Kejahatan semakin merajalela, semakin banyak orang yang bertindak semena-mena, pencuri di mana-mana, semakin banyak ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Bukan itu saja, bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Semua itu membuat kita merasa tertekan. Begitu banyak persoalan datang silih berganti, membuat kita mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan berpihak kepada kita? Sering sekali orang Kristen menganggap ketika sudah dekat dengan Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan, maka dia akan lulus dari berbagai ujian, lepas dari banyak persoalan. Ternyata tidaklah demikian.
Kedekatan kita kepada Tuhan tidak menjadi satu jaminan bagi kita untuk tidak menghadapi persoalan, tidak menghadapi pergumulan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan memperoleh kemampuan untuk mengerti setiap rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, semua rancangan yang dijadikan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik senang maupun susah, pastilah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaran apapun yang tengah terjadi di dalam kehidupan kita, penderitaan, pergumulan, dan lain sebagainya, marilah kita merenungkan kehidupan ini dengan mengamati tanaman bambu. Tanaman bambu itu menjulang tinggi ke atas. Namun setinggi apapun bambu tumbuh, kita jarang sekali melihat dia roboh diterpa angin, bahkan oleh angin sekencang apapun. Ya, karena karakter bambu itu dia hidup dengan fleksibel. Dan itulah yang membuat bambu lebih kuat dari pohon besar lainnya. Satu fakta menarik lainnya, bambu tidak langsung tumbuh tinggi ke atas. Bambu harus menjalani proses pertumbuhan di bawah tanah yang sangat lama, yaitu sekitar 3-5 tahun lamanya. Setelah itu barulah bambu mengalami pertumbuhan ke atas yang sangat pesat, yang bisa mencapai hampir 1 meter per harinya. Tuhan memproses kehidupan kita. Dia mengizinkan semua kesulitan yang tengah kita lalui saat ini untuk membangun pondasi hidup yang kuat. Pondasi hidup kita agar kita dapat bertahan untuk terus melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam penderitaan kita. Dan Tuhan mengajar kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki dan juga menjadikan kita anak yang kuat berdiri dengan teguh. Tidaklah menjadi anak yang gampang putus asa, terombang-ambing oleh rupa-rupa dunia. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Tetaplah kuat dan teruslah bertahan. Memang sering sekali masa sukar dipakai Tuhan untuk menggembleng kita, supaya kita mengingat Dia, supaya kita terus mengangkat doa, berdiri teguh, berharap kepadanya. Di dalam berbagai-bagai kesulitanmu, janganlah berusaha untuk keluar sendiri dengan mengandalkan kekuatanmu, tetapi datanglah kepada Tuhan dan berserah hanya kepadanya, karena hanya Tuhan sajalah yang memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan mengangkat beban berat dan Dia akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tahukah saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, seberat apapun kuk yang dipasang tidak akan membuat kita terjatuh. Sekalipun Dia adalah Allah yang lemah lembut, di dalam kelemah lembutannya ada kekuatan Tuhan. Di dalam kasih-Nya, Dia Allah yang rendah hati, tetapi berkuasa atas segalanya. Dia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Datanglah kepada Tuhan dan berserahlah hanya kepada Dia. Karena di dalam Tuhan kita boleh melewati badai. Di dalam Tuhan kita akan memenangkan segala perkara kehidupan. Jangan pernah menyerah ya. Tetap kuat, tetap sabar, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman-Mu kami dikuatkan untuk menanggung beban di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan, di dalam kasih-Mu ada kekuatan. Dan kekuatan itulah yang menjadi andalan kami di dalam hidup yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lalui sepanjang hari ini, Engkaulah yang berkenan dan memberkati kami. Kiranya setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berusaha untuk keluar dari berbagai-bagai kesulitan hidup. Terlebih-lebih mereka yang sedang sakit, kiranya Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkannya. Karena Engkaulah Allah di atas segala.
Engkaulah tabib di atas segalanya juga, dan Engkau akan sanggup melakukan di luar dari jangkauan pikiran kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini, Engkaulah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.